Jumpa lagi dengan kelas mata kuliah teori pembangunan. Rekan belajar yang saya banggakan, kita sekarang masuk pada pembangunan. Namun model pembangunan yang paradigmanya adalah eh, dependensi ya. Nah, salah satu tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah seorang tokoh sosiolog sekaligus juga ekonom yang bernama Andre Gunther Frank. Rekan belajar yang saya banggakan. Gunther Frank itu ah, adalah seorang yang berasal dari Jerman ya. Nah, dia ini terkenal karena kritik-kritiknya terhadap model-model atau teori-teori pembangunan Barat. Seperti yang sudah-sudah kita bahas di waktu sebelumnya, itu banyak aliran pemikiran Barat yang membicarakan mengenai pembangunan. Nah, yang dikritik oleh Andre Gunther Frank ini khususnya adalah gagasan bahwa negara miskin akan bisa menjadi negara kaya dengan cara jika negara miskin tadi itu mencontoh atau meniru apa-apa yang pernah dilakukan oleh negara maju. Nah, Gunther Frank itu juga adalah seorang tokoh ya. Dia tokoh penting dalam eh, teori pembangunan yang paradigmanya adalah ketergantungan atau dependensia. Nah, inti pemikiran dari Andre Gunther Frank ini eh, dia menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang itu bukan karena mereka tertinggal, ya. Jadi negara berkembang itu miskin, itu bukan karena mereka tertinggal, tidak. Nah, mereka itu miskin itu karena hubungannya dengan kesejarahannya. Jadi negara berkembang itu miskin bukan karena tertinggal, tapi lebih karena hubungan sejarah. Hubungan sejarah mereka dengan negara maju. Nah, hubungan negara miskin dengan negara maju inilah yang membuat mereka akhirnya tetap miskin. Nah, Nusantara juga pernah mengalami itu kan. Eh, belum Indonesia, masih Nusantara waktu itu. Karena melakukan hubungan dengan VOC, melakukan hubungan dengan apa Portugis, dengan Belanda ya, Inggris itu. Nah, sehingga akhirnya pada saat Eropa Barat itu moncer maju, kita tetap menjadi negara yang tertinggal. Atau secara sederhananya begini, ini menurut Andre Gunther Frank, negara maju itu menjadi kaya karena mereka memanfaatkan negara miskin. Nah, itu kan bahasa sederhananya seperti itu. Negara itu maju menjadi kaya karena mereka memanfaatkan negara miskin. Nah, negara miskin tetap menjadi miskin karena memang dieksploitasi. Dieksploitasi, dihisap oleh negara yang maju tadi itu. Inilah yang kita sebut sebagai hubungan metropolis dan satelit. Di mana negara maju itu sebagai metropolisnya karena dia adalah pusat kekayaan ya. Nah, eh, ada banyak kota-kota besar. Sementara wilayah-wilayah negara miskin inilah yang menjadi satelitnya. Wilayah yang selalu tergantung dan miskin. Nah, ini negara-negara berkembang ini yang diposisikan sebagai satelit. Atau kalau dalam bahasa
keterangan saya yang lalu-lalu, ada wilayah yang peripheral dan ada yang wilayah yang sentra. Di mana negara maju menjadi sentra, lalu negara miskin ini menjadi wilayah yang peripheral. Nah, bagaimana proses semacam ini kok bisa terjadi itu ya? Nah, menurut Andre Gunder Frank, dia menjelaskan begini, bahwa dalam sejarah, misalnya yang tadi yang saya contohkan, masa kolonialisme itu ya, di dalam sejarah kaitannya dengan kolonialisme, negara Eropa itu datang ke Amerika Latin, ke Asia, ke Afrika. Pendek kata 3A inilah yang pernah digagas oleh Bung Karno itu. 3A, Asia, Afrika, Amerika Latin. Nah, Asia, Afrika, Amerika Latin ini inilah kawasan-kawasan yang diambil, dieksploitir sumber-sumber daya mereka. Sehingga yang namanya emas, gula, kapas, rempah-rempah atau apapun yang seharusnya jika itu tidak dieksploitasi maka itu akan menjadi modal dasar bagi negara-negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk tumbuh. Tetapi karena dalam sejarah terkait kolonialisme tadi, Eropa itu datang ke Amerika Latin, datang ke Afrika, datang ke Asia itu mengambil, menghisap seluruh kekayaan komoditi-komoditi yang dimiliki oleh negara dalam kategori 3A tadi, Asia, Afrika, Amerika Latin. Nah, kekayaan itu dibawa ke negara mereka, negara maju Eropa tadi, dibawa ke negara maju itu. Nah, sehingga ini membuat negara Eropa itu semakin kaya raya, semakin tambah maju, sementara negara-negara yang menjadi koloninya atau bekas koloninya ketika sudah merdeka itu tetaplah miskin karena memang sudah dari awal dihisap, dieksploitasi. Nah, setelah kolonialisme secara formal atau politis ya berakhir, maka hubungan ekonomi, nah ini tolong dibedakan yang politis dengan yang ekonomi. Memang secara ini politis, secara formal, kolonialisme berakhir di kawasan 3 negara A tadi, Asia, Afrika, Amerika Latin. Secara formal, secara politis memang berakhir. Tetapi secara ekonomi, nah dalam hubungan ekonomi inilah yang tidak adil, itu tetap berlanjut terus. Hubungan ekonomi yang tidak adil dan tetap berlanjut terus dalam bentuk hubungan perdagangan. Ini hubungan perdagangan, lalu investasi asing, terus kemudian yang menjerat utang luar negeri. Ini yang menjadi biangnya itu. Sehingga meskipun secara formal, secara politis merdeka, bebas dari kolonialisme. Tetapi secara ekonomi, menurut Andre Gunder Frank, karena ada hubungan ekonomi dan hubungannya itu timpang, tidak adil, jadi apakah bargaining possession dan bargaining power-nya itu tidak sama, dan itu tetap berlanjut, carry over sampai ke masa sekarang, dalam jubah baru yang namanya adalah perdagangan, investasi asing, dan utang luar negeri. Jadi negara-negara 3A tadi, Asia, Afrika, Amerika Latin, kena trap di situ. Terjebak oleh 3 hal itu. Hubungan dagang, hubungan investasi asing, dan hubungan utang luar negeri. Nah, apa akibatnya? Akibat dari rangkap hubungan dagang, investasi asing maupun utang luar negeri ini membawa konsekuensi. Akhirnya negara-negara berkembang mengalami ketergantungan pada negara maju atau bahkan kepada negara bekas yang menjajahnya, negara kolonialis dulu itu.
Jadi akibat yang bisa dirasakan sampai hari ini, negara-negara berkembang itu, Asia, Afrika, Amerika Latin, itu tetap tergantung kepada negara induknya, bekas penjajahnya, atau sebut saja tergantung pada negara-negara maju, khususnya Eropa Barat, lalu nanti disusul dengan Amerika. Akibat yang lain apa? Akibat yang lain adalah mereka ini akan sulit membangun ekonominya sendiri di dalam negeri karena terus-menerus mengirimkan kekayaan ke negara-negara pusat atau negara-negara metropolis. Jadi karena hubungan dagang yang tidak fair, investasi yang hasilnya tentu dibawa ke sana, apalagi hutang yang rentenya juga akan dibawa sana. Ya, sehingga negara-negara dalam kategori 3A tadi, Asia, Afrika, Amerika Latin, itu mengalami kesulitan untuk membangun ekonominya sendiri. Karena terus-menerus negara-negara ini mengirimkan kekayaannya ke negara pusat atau negara metropolis. Nah, ini konsekuensi logis karena negara-negara 3 tadi itu adalah negara-negara satelit. Jadi konsekuensi logisnya adalah pengisapan itu terus terjadi, dieksploiter oleh negara metropolis atau negara pusat. Nah, untuk mengkonkretkan narasi ini, kita coba mengambil beberapa contoh. Misalnya, tadi sudah kita singgung, contohnya adalah Amerika Latin ya, di mana Amerika Latin pada abad ke-16 hingga abad ke-19 ya, negara-negara Amerika Latin ini apa apa seperti Peru ya, Peru, terus mana lagi yang ekspor Brazil. Nah, Peru, Brazil ini sumber daya alamnya itu diekspor ke Spanyol dan Portugal, si penjajahnya itu, ya. Peru store ke Spanyol, Brazil store ke Portugal. Apa sumber daya alam yang dimiliki oleh Peru dan Brazil? Emas, perak, gula. Jadi komoditi andalan dua wilayah Peru dan Brasil ini yang berupa emas, perak, gula itu mulai abad 16 sampai abad ke-19 itu dieksploiter terus-menerus diambil kemudian diekspor ke negara induknya sana atau negara metropolis atau penjajahnya, yakni ke Spanyol dan ke Portugal. Nah, hasil kekayaan itu dinikmati oleh rakyat lokal. Hasil kekayaan itu Eee, dinikmati maaf bukan rakyat lokal ya, hasil kekayaan itu dinikmati oleh, eee, Eropa, untuk memperkaya Eropa. Sementara di dalam negeri Brazil dan, Peru, itu rakyat dalam negerinya tidak bisa ikut menikmati. Jadi rakyat di Peru dan di Brasil ini sama sekali tidak punya akses untuk bisa ikut menikmati hasil kekayaan tersebut. Tetapi hasil kekayaan tersebut justru yang menikmati adalah rakyat di Eropa, khususnya Spanyol dan Portugal. Nah, kemudian abad 19 ke sini setelah merdeka, negara-negara Peru dan Brazil ini sampai sekarang masih tetap tergantung tergantung pada ekspor bahan mentah ke negara maju. Yang akhirnya ini membuat mereka kesulitan ya untuk mengembangkan industrinya sendiri. Oke, itu tadi Amerika Latin. Sekarang coba Afrika ya. Bahwa banyak negara Afrika seperti Kongo, Ghana, Nigeria ya, mereka ini juga mengalami hal yang serupa, di mana sumber daya alam mereka, apakah itu minyak, apakah itu emas, apakah itu karet, itu diambil oleh perusahaan
asing. Nah, keuntungannya, keuntungan terbesar justru mengalir keluar kepada perusahaan asing yang apa investasi di di tempat tersebut, ya. Jadi mengalir keluar sementara penduduk setempat, ya, maksudnya penduduk Kongo, Ghana, Nigeria itu sampai sekarang tetap miskin. Dan bukan hanya penduduk yang miskin, tetapi negara juga infrastrukturnya juga amat minim. Nah, itu yang dialami oleh Afrika. Nah, sekarang Asia. Kita ambil contoh Asia adalah Indonesia ini. Bahwa Indonesia itu pernah memperkaya Belanda. Bahkan Indonesia, sorry, belum ada Indonesia. Nusantara ini pernah memperkaya Belanda. Bahkan ketika Belanda mengikuti perang, apakah dengan Spanyol, apakah dengan Prancis, itu Nusantara ikut membiayai perang itu. Sehingga manakala Belanda ini mengalami kebangkrutan ekonomi, dan untuk melakukan recovery, memulihkan kembali ekonomi Belanda, maka Belanda itu akhirnya membuat program dalam rangka bisa mengeksploitasi lebih lebih dalam dan lebih apa keras lagi. Itu Belanda membuat program yang namanya adalah tanam paksa. Karena untuk menutup defisit akibat anggarannya digunakan untuk membiayai perang di Eropa. Nah, itu salah satu contoh betapa Nusantara sebagai negara satelit itu pernah memperkaya negeri Belanda. Sehingga akhirnya Belanda itu bukan sekedar menutup defisit, bahkan sampai mereka surplus, bahkan moncer. Sehingga karena saking surplusnya, saking moncernya, ada beberapa intelektual itu yang protes ya, bahwa Belanda itu punya utang budi pada Nusantara. Sehingga kelak akhirnya muncul politik etis itu. Ya, karena mungkin saking saking moncernya Belanda, sementara di pihak lain Nusantara compang-camping dan terompek. Nah, itu berkat apa eksploitasi negeri metropolis Belanda kepada wilayah satelit yakni Nusantara. Nah, kondisi semacam ini terbawa sampai sekarang ini. Sehingga negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin itu tidak punya kesempatan untuk mandiri. Dalam konteks Indonesia, meskipun Soekarno pernah mengatakan eh, berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tapi hampir seluruhnya, ketiga-tiganya itu sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena dalam soal kedaulatan politik pun masih bisa didebatkan, apalagi kalau dalam kemandirian ekonomi sama sekali sulit dikatakan mandiri, berkepribadian dalam kebudayaan, toh nyatanya westernisasi sudah merangsek sampai hari ini, sehingga nilai-nilai lokal juga kewalahan di sana. Nah, itu terjadi sampai bahkan setelah merdeka sampai sekarang. Nah, bagaimana kemudian solusi yang bisa ditawarkan? Nah, ternyata Andre Gunder Frank ini memberikan solusi ya. Eh, Solusinya adalah kita, bukan kita, maksudnya si Andre Gunder Frank itu menolak ide bahwa semua negara akan otomatis menjadi negara maju. Ide itu ditolak oleh Andre Gunder Frank. Ditolak. Nah, kan di dalam apa teori modernisasi itu kan bahwa negara itu jika mengikuti tahapan-tahapan pembangunan akan menjadi negara maju menurut teori modernisasi. Tapi Andre Gunder Frank menolak itu. Karena justru modernisasi itu mengintegrasikan hubungan negara-negara peripheral atau satelit ini menghubungkan, mengintegrasikan dengan yang satelit, yang metropolis tadi, yang sentra tadi.
Nah, padahal dalam hubungannya itu ada perdagangan yang tidak adil, ya, ada investasi yang nanti hasilnya juga kembali ke negara yang invest, lalu ada utang luar negeri. Ya, makanya menolak si Andre Gunder Frank ini. Gunder Frank menolak ide bahwa semua negara akan otomatis menjadi negara maju. Menurut Andre Gunder Frank, solusi yang diperlukan adalah satu, memutus ketergantungan dengan negara maju. Putus, potong. Nah, solusi yang kedua, membangun ekonomi sendiri tanpa harus terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah. Jadi, kalau bisa dikembangkan lah. Atau kalau hari ini kita sering mendengar kata hilirisasi, hilirisasi itu maksudnya itu. Jadi membangun ekonomi sendiri, ya, tetapi jangan terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah. Kalau bisa, jangan diekspor bahan mentahnya, tapi diolah lagi bahan mentah itu sehingga sampai menjadi barang yang punya nilai tambah. Ada add value di sana. Inilah apa yang disebut dengan hilirisasi tadi. Itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, bahwa beberapa negara itu harus berani menerapkan kebijakan proteksi ya, kebijakan proteksi. Dalam rangka apa proteksi? Supaya industri lokal ya itu bisa berkembang. Salah satu caranya untuk memproteksi apa? Batasi impor. Jadi sebentar-bentar impor, sebentar impor, kurangi impor. Beri kesempatan di dalam negeri ini, industri lokal ini untuk mengembangkan dirinya. Sehingga ketika ini sudah nanti maju ya, industri lokal ini, nanti kita bahkan tidak perlu impor, kalau perlu bahkan menyamai kualitasnya dengan yang diimpor tadi ke pasar internasional. Kita akan punya keunggulan, bukan hanya keunggulan komparatif, tetapi juga kualitas ya. Jadi Andre Gunder Frank itu mendorong atau menyarankan bahwa negara-negara miskin berkembang itu harus mulai berani ya menerapkan kebijakan proteksi untuk tujuannya melindungi industri dalam negeri diberi kesempatan supaya berkembang. Caranya proteksi bagaimana? Ya, kita harus membatasi impor. Sebab kalau impor itu tidak dibatasi datang. Kalau barang datang dari impor itu akan terjadi persaingan di pasar dalam negeri dan bisa dipastikan industri kita yang belum belum kuat itu akan terkalahkan oleh barang-barang impor. Ya, selain itu juga ada proteksi-proteksi dalam bentuk yang lain. Apakah regulasi, apakah insentif, apakah fasilitas, dan seterusnya. Nah, ini yang digagas oleh Andre Gunder Frank ini sangat mirip dengan strategi industrialisasi substitusi impor yang pernah dilakukan oleh banyak negara di Amerika Latin sekitar tahun 50-an sampai tahun 70-an itu. Jadi negara-negara Amerika Latin itu pernah melakukan industrialisasi sebagai pengganti ya, pengganti barang-barang impor. Jadi barang-barang impor itu disubstitusi atau apa diganti dengan hasil industri di dalam negeri. Tahun 50 sampai tahun 70-an itu berhasil itu strategi industrialisasi substitusi impor ini dilakukan oleh negara di kawasan Amerika Latin. Nah, dari narasi pendek ini apa yang bisa kita simpulkan? Satu, bahwa pembangunan itu menurut Andre Gunder Frank itu bukan soal mengejar ketertinggalan. Kalau mereka maju ya sudah biarin maju gitu. Tapi ini soal membebaskan diri dari perangkap jeratan atau ketergantungan. Ini soal membebaskan diri, soal merdeka itu, soal independensi. Nah, ini yang dimaksud Andre Gunder Frank. Jadi bukan soal mengejar ketinggalan. Apa artinya mengejar ketertinggalan kalau kita menjadi budak yang dieksploitasi terus menerus? Nah, itu kira-kira semacam itu. Lalu yang kedua, negara miskin menurut Andre Gunder Frank akan tetap menjadi negara miskin
bukan karena malas, bukan karena kurang modal, tetapi negara miskin tetap menjadi miskin karena diperangkap dalam sistem ekonomi global. Dan sistem ekonomi global ini tentu saja aturan mainnya, rule of the game-nya itu selalu menguntungkan negara maju. Apakah dalam hubungan dagang, apakah dalam investasi, apakah dalam utang luar negeri. Nah, seperti sekarang ini terjadi perang tarif ini. Siapa yang diuntungkan di dalam perang tarif? Tentu saja adalah negara-negara maju. Amerika misalnya. Supaya apa? Supaya para investor kelas kakap itu pulang kembali ke Amerika dengan cara diberi tarif setinggi-tingginya. Sebab kalau barang itu diproduksi di negara berkembang, diekspor ke Amerika, dikenai tarif tinggi, maka produksinya akan menurun karena permintaan juga menurun. Lah, tidak ada jalan lain bagi investor yang terlanjur invest di negeri berkembang akan melakukan relokasi. Jadi investasi mereka akan masuk dipanggil pulang ke negeri Amerika supaya mendirikan pabrik di Amerika supaya kena nol apa tarif. Nah, itu hari ini sedang berlangsung perang tarif yang saya kira sangat keras dan luar biasa ini. Tapi itu pembicaraan di lain waktu ya. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang diberikan oleh Andre Gunterfang bahwa untuk agar bisa benar-benar membangun, maka negara berkembang itu harus mengubah struktur hubungan internasionalnya. Jadi kan selama ini struktur hubungan kita ini kan timpang ya antara negara-negara utara dengan negara selatan. Itu tidak pernah fair, selalu timpang, selalu tidak adil gitu. Dan selalu menguntungkan kawasan utara dibanding kawasan selatan. Nah, untuk itu Andre Gunther Frank itu menyarankan bahwa jika negara-negara terbelakang atau negara berkembang itu kalau supaya bisa benar-benar membangun, maka negara berkembang atau negara terbelakang itu harus mengubah struktur ya, struktur bentuk bentuk hubungan dalam hubungan internasional itu. Karena struktur hubungan internasional itu selama ini dinilai tidak fair, tidak adil, timpang. Nah, nah eh, eh, untuk mempermudah saya ingin membuat ini ya apa sebuah contoh yang sifatnya analogi ya. Analogi apa metafora ya. Jadi negara maju itu ibarat pohon besar. Sementara negara terbelakang, negara berkembang itu pohon kecil. Nah, negara maju yang diibaratkan pohon besar ini memperoleh keuntungan karena yang dapat sinar matahari. Dia yang menyerap air terlalu banyak karena dia adalah pohon besar. Nah, negara berkembang atau negara terbelakang itu ibarat tumbuhan kecil di bawahnya yang sulit untuk tumbuh. Kenapa? Karena semua sumber daya diambil oleh si pohon besar tadi itu. Apakah cahaya matahari, apa sinar matahari untuk fotosintesis, air di dalam tanah yang akarnya dia sudah kelewat apa eh, berakar apa dalam itu semua diambil sumber daya itu sehingga pohon besar akhirnya semakin tumbuh menjadi besar. Nah, kalau tumbuhan kecil ingin tumbuh, maka tumbuhan kecil ini harus mencari cara sendiri ya untuk mendapatkan suplai air dan mendapatkan sinar matahari, bukan menunggu di di apa ya diwelasi menunggu bukan diwelasi bahasa Jawa menunggu dikasihani ya menunggu dikasihani diberi oleh si pohon besar itu mustahil. Makanya si pohon kecil itu harus pindah atau melepaskan hubungan dalam bertetangga dengan si pohon besar tadi itu. Saya kira itu narasi sedikit ya mengenai model pembangunan apa ketergantungan dari Andre Gunterfang. Mudah-mudahan
Apa yang sedikit itu akan bermanfaat, menambah horizon pengetahuan kita. Terima kasih, sampai jumpa.